Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya anak-anak? Semoga kita selalu diberikan kesehatan ya. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini adalah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Pada hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Negara-negara di Asia Tenggara memiliki banyak jenis hewan. Beberapa di antaranya ada yang dijadikan sebagai makanan, simbol negara, atau dijadikan binatang peliharaan. Perhatikan gambar di samping. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Ya, burung takur. Burung takur adalah hewan yang dilindungi oleh negara. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan-hewan di atas merupakan sebagian dari hewan yang hidup di Asia Tenggara. Bisakah kamu menemukan hewan lainnya? Kalian cari sendiri ya anak-anak. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Perkembangbiakan pada hewan terjadi dengan 3 cara. Yang pertama ovipar, kedua vivipar, ketiga ovovivipar. Ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya ayam, burung, kura-kura, dan banyak lagi hewan lainnya. Ciri-ciri hewan ovipar yaitu 1. Tidak memiliki daun telinga. 2. Tidak memiliki puting susu dan kelenjar susu sehingga tidak bisa menyusui. Ketiga, embrio mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang ada di dalam telur. 4. Sebagian besar berasal dari bangsa apes atau unggas dan reptil atau hewan melata. Kedua, perkembangbiakan secara vivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya kucing, sapi, gajah, dan masih banyak lagi hewan yang lainnya ya. Kalian cari sendiri anak-anak. Ciri-ciri hewan vivipar yaitu 1. Memiliki daun telinga. 2. Sebagian besar berasal dari bangsa mamalia atau menyusui. Ketiga, memiliki puting susu dan kelenjar susu sehingga menyusui anaknya. 4. Memiliki penutup tubuh berupa rambut. 5. Ketika di dalam kandungan, embrio mendapatkan makanan langsung dari induknya melalui plasenta. Perkembangbiakan yang ketiga yaitu ovovivipar, yaitu hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur sekaligus melahirkan. Contohnya ular, buaya, dan ikan pari. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Kalian cari sendiri ya. Ciri-ciri hewan ovovivipar yaitu 1. Telur berkembang di dalam tubuh sang induk. 2. Janin yang ada di dalam telur mendapatkan makanan dari cadangan makanan yang sudah ada di dalam telur.
3. Saat mencapai usia matang, telur menetas dalam tubuh induk dan anak pun keluar dari dalam tubuh sang induk. Hewan-hewan yang ada sangat membantu penduduk di kawasan Asia Tenggara dalam kegiatan ekonomi. Kondisi geografis di Asia Tenggara membantu penduduknya memanfaatkan hewan dalam kehidupan sehari-hari. Ikan banyak dijual dan dikonsumsi. Hewan ternak banyak yang dijual di dalam negeri, bahkan sampai ada yang mengekspornya. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Negara yang pertama, Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Jadi Brunei Darussalam menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua, Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagian besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga yang menunjang perkembangan ekonomi di negara Filipina. Negara yang ketiga, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Selanjutnya, negara Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencaharian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Selanjutnya, Laos. Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini juga dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Selanjutnya, Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional. Selanjutnya, Myanmar. Mata pencarian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya, Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini, Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Yang selanjutnya, Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Saat ini, penghasilan utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Selanjutnya, Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya.
Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa di bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak, dengan mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar tema 4 globalisasi, subtema 3 globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 4. Adapun tujuan dari pembelajaran pada hari ini adalah sebagai berikut. Cinta tanah air merupakan rasa kebanggaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang tinggi yang dimiliki oleh setiap individu pada negara tempat ia tinggal, yang dapat tercermin dari perilaku membela tanah air dari segala macam gangguan dan ancaman, dan menjaga dan melindungi tanah air, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, serta mencintai adat dan budaya yang dimiliki oleh bangsa. Berikut contoh sikap cinta tanah air. Sekarang anak-anak perhatikan di gambar. Di sini terdapat Bapak Presiden kita sedang memakai pakaian batik. Ini adalah salah satu contoh sikap cinta tanah air, yaitu menggunakan dan mencintai produk buatan Indonesia. Untuk yang selanjutnya, anak-anak perhatikan kembali gambar. Di sini terdapat atlet pemain bulu tangkis Indonesia yang mana pada Olimpiade Tokyo 2020 mendapat medali emas. Ini juga merupakan salah satu contoh cinta tanah air, yaitu turut serta mengharumkan nama bangsa. Satu di antaranya caranya dengan berprestasi di bidang yang digeluti. Selanjutnya, di sini seperti yang telah biasa kalian lakukan setiap hari Senin, ini juga merupakan salah satu cinta tanah air, yaitu khidmat mengikuti upacara bendera sebagai bentuk menghormati jasa pahlawan yang gugur dalam memperjuangkan tanah air Indonesia. Selanjutnya, di sini gambar tarian, yaitu tari dari daerah kita, dari Sambas, yaitu tari Tandak Sambas. Ini juga merupakan contoh sikap cinta tanah air, yaitu melestarikan budaya Indonesia. Kemudian, di sini terdapat gambar sekelompok orang sedang membersihkan fasilitas umum, yang mana ini juga salah satu contoh sikap cinta tanah air, yaitu menjaga fasilitas umum. Kalau gambar ini gambar masyarakat sedang melakukan pemilihan suara, di mana ini salah satu contoh sikap cinta tanah air, yaitu tidak golput saat pemilihan umum tiba jika sudah cukup umur. Selanjutnya, musyawarah juga merupakan salah satu contoh sikap cinta tanah air. Nah, contohnya di sini musyawarah dalam menyelesaikan masalah. Kemudian, contoh selanjutnya, di sini gambar seseorang yang sedang memberikan sesuatu kepada orang yang
tidak mampu. Ini juga merupakan salah satu contoh sikap cinta tanah air, yaitu berbuat baik kepada orang lain. Kemudian lihat di gambar sedang melaksanakan kerja bakti. Ini juga salah satu contoh sikap cinta tanah air, yaitu mengikuti kegiatan kerja bakti. Selain dari gambar-gambar yang Ibu tampilkan tadi, masih banyak contoh sikap cinta tanah air yang lainnya, seperti bertakwa dan berbuat baik kepada Tuhan, bangga sebagai bangsa Indonesia, menjaga nama baik bangsa Indonesia, menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan, menaati peraturan nasional, memanfaatkan sumber daya sebaik mungkin, mengunjungi wisata di Indonesia, menghargai dan menghormati pendapat orang lain. Kemudian, mendahulukan kepentingan bangsa daripada kepentingan pribadi. Berlaku adil terhadap semua masyarakat, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan melaksanakan hak dan kewajiban dengan rasa tanggung jawab. Untuk selanjutnya, contoh sikap cinta tanah air sebagai pelajar di lingkungan sekolah. A. Melakukan upacara bendera dengan penuh hikmat. B. Menghormati guru dan teman-teman. C. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. D. Mengikuti peraturan yang ada. E. Mematuhi peraturan sekolah. F. Siap berkorban untuk kepentingan sekolah. G. Menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh guna memajukan bangsa dan negara. H. Mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan baik dan tertib. Dan yang terakhir, menghayati dan menghafal setiap lagu kebangsaan yang mampu menumbuhkan sifat nasionalisme. Adapun manfaat memiliki rasa cinta tanah air. 1. Timbul perilaku membela tanah air. Contoh, orang akan membela negaranya dengan mengharumkan nama bangsanya dan membela kedaulatan negara ketika diserang negara lain. 2. Menjaga serta melindungi negaranya. Sebagai warga negara dengan rasa cinta tanah air, akan menjaga wilayah mereka dari tangan negara asing yang mencoba mengganggu kedaulatan negara. 3. Rela berkorban demi kepentingan bangsa. Menyumbangkan sebagian harta untuk membantu rakyat miskin adalah salah satu bentuk pengorbanan tersebut. 4. Mencintai budaya sendiri, yaitu melestarikan budaya yang sudah diturunkan turun-temurun. 5. Bangga terhadap produk lokal. Perilaku yang satu ini dapat dipraktekkan dengan cara membeli produk buatan dalam negeri. 6. Berani mengharumkan nama bangsa di dunia internasional dengan berpartisipasi dalam perlombaan internasional. 7. Melestarikan sumber daya negara. Dengan sumber daya alam yang terus dilestarikan, tentunya akan berdampak positif pada negara itu sendiri. 8. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan meningkatnya kualitas SDM juga dapat dilakukan dengan rajin belajar atau berusaha mencari ilmu baru untuk memajukan negara. 9. Mempertahankan konstitusi negara. Dapat dilakukan dengan mematuhi hukum yang berlaku. Contoh, perilaku yang dapat diterapkan adalah seperti mengikuti pemilu, mematuhi lalu lintas, dan lain-lain. 10. Menjaga dan mempelajari sejarah Indonesia.
Dengan mempelajari sejarah bangsa, diharapkan masyarakat dapat memiliki jiwa berbangsa yang kuat seperti para pahlawan terdahulu. Selanjutnya, bagaimana cara menanamkan sikap cinta tanah air? A. Dengan bernyanyi. Anak-anak akan akrab dan hafal lagu-lagu nasional, maka timbullah semangat cinta tanah air yang tertanam dalam benak anak. B. Mengajak anak-anak wisata. Ajaklah ke tempat bersejarah atau museum perjuangan. C. Berikanlah cerita atau dongeng mengenai sejarah kemerdekaan atau tentang Indonesia yang menarik. D. Kenalkan buku sedini mungkin ke anak-anak, khususnya buku bergambar. Pilihlah buku-buku bergambar tentang pahlawan dan pejuang bangsa Indonesia. Dari kalimat-kalimat yang telah Ibu tampilkan tadi, di sana terdapat kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah susunan penempatan SPOK, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Lalu, ejaannya juga sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, serta mempunyai pilihan kata yang tepat. Sekarang anak-anak perhatikan ciri-ciri kalimat efektif. A. Memiliki unsur pokok pembentuk kalimat yaitu subjek dan predikat. B. Pemilihan kata atau diksi yang baik dan tepat. C. Menggunakan kaidah penulisan sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB. D. Hemat dalam menggunakan kata. E. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. Selanjutnya, syarat-syarat kalimat efektif. A. Kesatuan. Kesatuan adalah kesesuaian antara gagasan dengan struktur kalimat yang dibuat. Contoh, di sini terdapat kalimat tidak efektif. Di rumah Budi membaca buku. Bagaimana kalimat efektifnya? Kalimat efektifnya, Budi membaca buku di rumah. Pada kalimat tersebut, subjek kalimat tersebut jelas, yaitu Budi. B. Tidak memiliki subjek ganda. Contoh kalimat tidak efektifnya, Kiki pergi ke sekolah, kemudian Kiki pergi ke perpustakaan. Bagaimana kalimat efektifnya? Kalimat efektif, Kiki pergi ke sekolah, kemudian ke perpustakaan. C. Predikat kalimat tidak didahului oleh kata yang. Contoh, kalimat tidak efektif. Budi yang berasal dari Jakarta. Kalimat efektifnya, Budi berasal dari Jakarta. D. Kehematan. Kehematan adalah tidak menggunakan kata-kata berlebihan. Kata yang digunakan tidak jamak. Contoh kalimat tidak efektifnya, karena ia sakit, Budi tidak datang ke sekolah. Kalimat efektifnya, karena sakit, Budi tidak datang ke sekolah. E. Kelogisan. Kalimat efektif harus memenuhi syarat kelogisan. Contoh kalimat tidak efektif, Bapak Kepala Sekolah, waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, ini yang biasanya sering kita jumpai pada
pada saat orang yang sedang berpidato. Kalimat efektifnya, Bapak Kepala Sekolah, kami persilahkan. F. Kepaduan. Unsur-unsur pembentuk kalimat harus memiliki kepaduan sehingga informasi yang diperoleh pembaca tidak terpecah atau salah. Contoh kalimat tidak efektifnya, ikan menggoreng ibu di dapur. Ini jelas tidak masuk akal, ini tidak salah ya. Kalimat efektifnya, ibu menggoreng ikan di dapur. G. Ketepatan. Ketepatan dalam menggunakan unsur-unsur kalimat sangat penting. Tujuannya agar informasi yang disampaikan pasti. Contoh kalimat tidak efektif, Memei bekerjakan pekerjaan rumah. Kalimat efektifnya, Memei mengerjakan pekerjaan rumah. Selanjutnya, sekarang anak-anak perhatikan teks yang berjudul kebersihan lingkungan sekolah, yang mana tadi menjaga kebersihan lingkungan sekolah ini merupakan salah satu contoh sikap mencintai tanah air di lingkungan sekolah. Di dalam teks ini terdapat kalimat-kalimat yang tidak efektif. Jadi nanti anak-anak menentukan kalimat tersebut menjadi kalimat efektif. Sekarang anak-anak baca terlebih dahulu teksnya, kemudian cari kalimat yang tidak efektif dan ubah menjadi kalimat efektif. Sekarang anak-anak cari terlebih dahulu. Ibu beri waktu 15 menit. Nanti akan kita bahas bersama untuk menentukan kalimat tidak efektif dan kalimat efektifnya. Baiklah, pasti sudah dijawab semua kan? Nah, sekarang kita bahas bersama-sama. Sekarang anak-anak perhatikan di paragraf pertama. Di sini terdapat kalimat tidak efektif. Ayo, yang mana? Ya, bagus. Yang di awal kalimat. Kebersihan sekolah adalah merupakan satu di antara faktor penting terciptanya kenyamanan proses belajar mengajar bagi siswa dan tenaga pendidik. Kalimat tersebut tidak efektif. Jadi, bagaimana kalimat efektifnya? Kalimat efektifnya adalah kebersihan sekolah merupakan satu di antara faktor penting terciptanya kenyamanan proses belajar mengajar bagi siswa dan tenaga pendidik. Jadi, kata adalah kita hilangkan karena adalah dan merupakan ini merupakan sudah memiliki arti yang sama. Sekarang kita lihat paragraf kedua. Ayo di mana? Ya, bagus. Masih di awal paragraf. Contoh kalimat tidak efektifnya, ada banyak cara-cara menciptakan lingkungan sekolah sedemikian rupa. Pasti anak-anak bisa menentukan bagaimana kalimat efektifnya. Ya, bagus. Kalimat efektifnya, ada banyak cara menciptakan lingkungan sekolah sedemikian rupa. Kita lanjut ke paragraf yang ketiga. Paragraf ketiga ini kalimat tidak efektifnya terletak di kalimat terakhir, yaitu hal ini tentunya membahayakan kesehatan para siswa-siswa, guru, dan seluruh elemen sekolah. Anak-anak juga pasti sudah bisa menentukan bagaimana kalimat efektifnya. Kalimat efektifnya, hal ini tentunya membahayakan kesehatan siswa, guru, dan seluruh elemen sekolah. Jadi,
untuk kalimat para siswa kita hilangkan karena siswa-siswa dan para sudah memiliki arti yang sama. Selanjutnya di paragraf keempat, coba anak-anak perhatikan di mana letak kalimat tidak efektifnya. Ya, bagus, di akhir kalimat, yaitu hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di sini kalimat efektifnya adalah hal ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Untuk yang keempat ini terdapat kata yang tidak baku. Partisipasi bukan pakai F tetapi pakai P. Paragraf terakhir. Ayo, di mana ini? Ya, di awal kalimat. Selain itu, adanya kegiatan bersih Jumat turut memberikan dampak positif pada lingkungan. Bagaimana kalimat efektifnya? Kalimat efektifnya yaitu selain itu, adanya kegiatan Jumat bersih turut memberikan dampak positif pada lingkungan. Jadi terdapat kata yang tidak padu. Bersih Jumat harusnya Jumat bersih. Bagaimana hasilnya anak-anak? Apakah jawaban anak-anak benar semua? Jika benar semua, berarti anak-anak sudah mengerti bagaimana cara menentukan kalimat efektif. Bagus ya, sudah pintar semuanya. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi ilmu untuk kalian, sehingga ilmu tersebut dapat kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.